Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Uljana dengan NIM S1B1211065. Kemudian terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama ada pemilihan lokasi perencanaan, di mana inputnya itu untuk mendapatkan potensi lokasi yang dapat mendukung perencanaan kafe, baik terhadap kawasan kota maupun terhadap lingkungan di sekitar lokasi. Adapun dasar pertimbangannya, utilitas, memadai daya dukung kawasan, aksesibilitas jangkauan pelayanan, dan pencapaian sarana transportasi. Selanjutnya, untuk lokasinya di sini ada 3 alternatif. Yang pertama saya memilih di Kecamatan Kadia, kemudian ada di Kecamatan Puatu, dan yang terakhir ada di Kecamatan Kambu. Dengan kriteria seperti yang di layar, dengan hasil saya memilih di Kecamatan Kambu karena berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lokasi Kota Kendari di Kecamatan Kambu merupakan kawasan strategis dalam bidang ekonomi perdagangan dan jasa. Kemudian memiliki jasa ringan utilitas yang lengkap, dekat dengan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kawasan perbelanjaan. Selanjutnya di sini ada tautan lingkungan, di mana di sebelah utara itu berhadapan dengan Lorong Harmoni, kemudian ada kios dan ada kos-kosan. Untuk sebelah timur di sini berhadapan dengan perumahan BTN Tawang Alun, kemudian di sebelah selatan berhadapan dengan rumah warga, dan di sebelah barat berhadapan dengan Jalan Martandu nomor 9 dan Hotel Kubah 9 Kendari. Untuk tanggapannya kafe di sini pertama untuk kafe indoor saya tempatkan di belakang dan dijadikan sebagai tempat yang lebih privat. Kemudian untuk kafe outdoor diletakkan di dekat akses masuk ke tapak agar mudah diakses dan memiliki view yang bagus. Kemudian parkiran diletakkan di sebelah utara dan ditempatkan di bagian belakang untuk memaksimalkan bentuk bangunan. Selanjutnya ada taman, saya letakkan di sebelah barat atau di dekat jalan. Taman ini diletakkan untuk menambah nilai estetika pada tapak tersebut. Selanjutnya ada main entrance, diletakkan di tengah tapak agar memudahkan akses masuk ke bangunan dan ke tempat parkir. Selanjutnya di sini ada drainase, di mana untuk kondisi existingnya itu ada drainase tertutup dan drainase terbuka. Drainase tertutup di sebelah barat, kemudian drainase terbuka ada di sebelah utara. Kemudian di sini untuk drainase utama tertutup untuk mengalirkan air yang sudah tercemar limbah di dalamnya, serta untuk menambah nilai estetika dan untuk menutup bau yang apabila ada bau yang menyengat. Kemudian drainase terbuka untuk mengalirkan air tanpa adanya campuran limbah. Kemudian saluran air juga dibuang ke arah drainase di sebelah utara atau drainase yang terbuka. Kemudian di sini ada septic tank, di mana di sini diletakkan di paling belakang. Kemudian limbahnya diarahkan ke drainase utama, yaitu yang ada di depan tapak atau drainase tertutup. Selanjutnya ada sirkulasi, di mana yang pertama kondisi existingnya sirkulasi pejalan kaki. Di sini itu ada pedestrian digunakan pejalan kaki di depan tapak, di mana ukurannya ada 1,5 meter, dan di sini ada main entrance-nya di tengah-tengah tapak. Selanjutnya untuk tanggapannya, pedestrian digunakan untuk pejalan kaki untuk menunggu transportasi umum. Kemudian digunakan juga untuk berjalan di tepi jalan utama. Adapun sirkulasinya seperti yang digambar. Selanjutnya di sini sirkulasi pengunjung apabila datang dan langsung memesan menu, kemudian ada sirkulasi pejalan dari memarkirkan kendaraan, kemudian ada juga sirkulasi pengunjung apabila ingin ke taman untuk bersantai. Selanjutnya ada sirkulasi kendaraan, di mana di sini kondisi existingnya adalah di pertigaan
antara jalan utama dan lorong harmoni. Kemudian biasanya dari lorong harmoni ini ke jalan utama itu agak sedikit sulit karena ada tingkat keramaian yang tinggi dan kendaraan yang biasa menggunakan kecepatan di atas rata-rata. Selanjutnya di sini ada sirkulasi kendaraan roda 4 seperti yang digambar. Kemudian sirkulasi kendaraan roda 2. Kemudian ada pintu masuk ke tapak yang digunakan untuk kendaraan dan pejalan kaki. Selanjutnya ada area parkir. Di sini berada di dalam tapak, kemudian diperuntukkan untuk mobil dan motor. Selanjutnya di sini ada kebisingan, di mana di sini di sebelah utara itu cukup bising, kemudian di sebelah timur dan selatan itu kurang bising, dan di sebelah barat itu sangat bising. Selanjutnya untuk tanggapannya, menempatkan ruangan sesuai dengan zoning ruangan yang membutuhkan ketenangan, kemudian penempatan bangunan lebih ke dalam atau jauh dari jalan. Kemudian menggunakan vegetasi berdaun lebat agar memfilter suara kebisingan dan membuat taman pada bagian kebisingan yang tingkat tinggi di mana yaitu di sebelah barat. Selanjutnya untuk manusia dan budaya, seperti di kondisi existingnya seperti gambar. Kemudian di sini ada respon positif terhadap bangunan dan respon positif terhadap taman. Karena dengan taman kita dapat bersantai apabila sedang menunggu pesanan yang kita pesan di kafe. Selanjutnya untuk utilitas, di sini ada lampu jalan di tengah-tengah jalan. Kemudian ada tiang listrik, di mana di sini terdapat 2 tiang listrik di dekat tapak. Selanjutnya kondisi lampunya ini baik, sehingga baik untuk penerangan. Kemudian tempat sambungan listrik berada dekat bangunan sehingga jalur listrik tidak begitu panjang. Kemudian di sini ada dibuatkan utilitas sampah di mana di sudut tapak, dan selanjutnya membuat utilitas air bersih dan air kotor itu di bagian belakang tapak. Selanjutnya ada view. Di sini di sebelah utara berhadapan dengan lorong harmoni dan kos-kosan. Kemudian di sebelah timur berhadapan dengan perumahan BTN, dan di sebelah selatan berhadapan dengan rumah warga, dan di sebelah barat berhadapan dengan jalan utama dan Hotel 9 Kubah. View ke tapak, yang pertama, kafe didesain dengan sedikit berbeda agar menjadi perhatian orang dan tertarik untuk mengunjungi kafe tersebut. Kemudian kafe didesain menghadap ke arah barat sehingga fasad dapat terlihat dengan baik. Kemudian di sini saya mendesain dengan kafe yang bertingkat untuk menambahkan fungsi estetika. Selanjutnya tapak ke view, di mana view ke arah barat baik karena pengunjung dapat menikmati matahari terbenam. Kemudian selanjutnya membuat taman untuk menambahkan nilai estetika dan memberi suasana yang sejuk di dalam tapak. Selanjutnya membuat kafe outdoor dan menambah bukaan di sebelah barat, dan membuat balkon di lantai 2 agar pengunjung dapat menikmati suasana di sekitar dari atas kafe. Matahari dan hujan. Pertama ada matahari, di mana di sini karena bangunan menghadap ke barat, otomatis matahari sore itu mengarah ke bangunan. Kemudian di sini menggunakan sun shading untuk mengurangi cahaya yang masuk langsung ke bangunan. Kemudian menanam tanaman rambat agar bangunan terasa lebih sejuk. Selanjutnya untuk hujan, di sini membuat drainase di sekitar tapak agar mempercepat turunnya genangan air. Kemudian membuat kemiringan atap dengan minimal 30 derajat agar mencegah terjadinya rembesan. Angin, di sini angin berhembus dari arah utara ke selatan dan arah selatan ke utara, di mana
membuat bukaan silang antara arah utara dan selatan, kemudian menanam vegetasi dekat bangunan agar dapat menahan angin yang masuk apabila itu terlalu kencang. Kemudian membuat langit-langit yang tinggi agar meningkatkan kapasitas udara di ruangan dan memaksimalkan bukaan arah utara dan selatan. Selanjutnya ada keistimewaan buatan, di mana di sini terdapat 2 tiang listrik di dekat tapak. Kemudian dibuatkan taman untuk konsep industrial dan cafe outdoor dengan konsep industrial, dan pengunjung dapat menikmati sunset atau matahari terbenam. Selanjutnya di sini membuat pagar model Behelram sesuai dengan gaya industrial. Kemudian dibuatkan pagar tinggi di samping dan belakang untuk menjaga keamanan serta agar tidak terlalu mengganggu tetangga pada saat semisal lagi live musik. Selanjutnya pagar tidak tinggi. Untuk di depan pagar tidak tinggi dan menggunakan model Behelram sehingga pengunjung dapat tetap menikmati apabila terjadinya matahari terbenam. Kemudian di taman menggunakan cobblestone. Kemudian jalan di dalam tapak di sini menggunakan paving block. Dan jalan di dalam cafe outdoor menggunakan paving block jenis cobblestone. Selanjutnya untuk zoning di sini ada kondisi existingnya kan. Di sini ada tapak, parkiran, cafe outdoor dan cafe indoor. Di mana zona publik itu diletakkan di sebelah barat karena dekat dengan tingkat kebisingan yang tinggi, di mana di sini ada taman dan cafe outdoornya. Selanjutnya untuk semi publik di sini tuh saya meletakkan parkiran dan cafe indoor. Adapun untuk ruang privatnya itu yang di dalam kafe ada ruang kerja pribadi atau ruang untuk si pemilik kafe. Selanjutnya untuk servisnya itu ada dapur. Selanjutnya ada pencapaian luar tapak. Di sini aksesnya kan dekat dari Bundaran Tank. Kemudian pintu masuknya sedikit saya jauhkan dari pertigaan untuk menghindari apabila ada kemacetan. Kemudian di sini untuk pintu masuk dan keluarnya di sini hanya satu atau saya gabungkan. Selanjutnya diletakkan di pintu masuk dan keluar diletakkan di sebelah barat untuk memudahkan masuk akses ke dalam tapak. Selanjutnya ada parkiran, di mana parkirannya ini saya letakkan di dalam dan di samping bangunan atau di sebelah utara. Kemudian di sini pintu masuknya hanya satu, yaitu di sebelah barat. Kemudian untuk parkiran mobil, di sini saya untuk kapasitas 3 mobil. Kemudian parkiran motor di sini maksimalnya ada 20 motor. Di mana dengan menggunakan model parkiran dengan kemiringan 45 derajat. Di sini selanjutnya ada konsep ruang luar, di mana seperti gambar ini bahwa di depan itu saya menggunakan taman. Kemudian ada untuk tempat duduknya, di situ saya menggunakan tempat duduk permanen. Selanjutnya untuk tanaman vegetasinya di situ saya menggunakan bunga pucuk merah. Kemudian di sampingnya ada parkiran. Untuk jalannya saya menggunakan paving block. Kemudian untuk cafe outdoor di sini saya menggunakan tempat duduk dan mejanya itu dari kayu. Kemudian di situ ada tanaman kaktus batang. Kemudian ada pohon pandan Bali. Selanjutnya di sini menggunakan rumput. Selanjutnya untuk peletakan massa bangunan, di sini seperti pada awal tadi bahwa di sini untuk bagian barat saya meletakkan ada cafe outdoor, kemudian ada taman. Selanjutnya di belakangnya itu ada parkiran dan di depan parkiran itu ada cafe indoornya.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.